Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Vera Kurniadewi, MSI, sebagai dosen pengampu sekaligus dosen pembimbing PKL MIKM. Yang terhormat pula kepada Bapak Gimnastiar Iqmalia Muhammad ST, sebagai pembimbing lapangan PKL PT Karsurin Tbk, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada seminar siang hari ini. Saya Wulan Karismadera sebagai moderator izin memandu seminar magang pada siang hari ini dengan narasumber Dian Ayu Lestari dan Frans Dika Alfizi. Langsung saja kepada Dian dan Frans, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin ambil alih. Mungkin boleh ditolong di-share screen. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Vera Kurniadewi MSI selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan sekaligus dosen pengampu mata kuliah praktik kerja lapangan. Yang terhormat Bapak Gimnastiar Iqmalia Muhammad ST selaku dosen pembimbing mitra di PT Karsurin Tbk dan teman-teman semua yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Dian Ayu Lestari, dan rekan saya Frans Dika Alfizi, akan memaparkan proyek akhir magang kami yang berjudul Pengujian Pakaian Bayi. Boleh di back dulu. Yang berjudul Pengujian Pakaian Bayi dengan acuan yang terdapat pada SNI 7617 tahun 2013 yang telah diamandemen pertama tahun 2014 di PT Karsurin Tbk. Boleh di next lagi. Next. Baik, sebelum kita memasuki ke inti, kita kenalan dulu yuk sama PT Karsurin Tbk. Jadi PT Karsurin Tbk adalah perusahaan inspeksi, pengujian, sertifikasi, dan verifikasi swasta yang terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 19 kantor cabang dan 17 laboratorium serbaguna yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu cabang di tempat kami magang ini yaitu di cabang Cikarang, di mana di cabang ini bergerak di bidang jasa inspeksi dan pengujian yang meliputi laboratorium coal, charcoal, environmental, mineral, dan tekstil pakaian bayi dengan beberapa parameter pengujian. Boleh di next. Nah, untuk alamat lengkapnya yang di cabang Cikarang itu berada di Jalan Gaharu 1, Blok F2, Delta Silikon 3, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17530. baik, ada pula visi dan misi perusahaan yang mendasarkan PT Karsurin pada kesehariannya, yaitu visinya menjadi penyedia solusi risiko teknis dan teknologi inovatif terpercaya, profesional dengan integritas tanpa kompromi. Sedangkan misinya untuk meminimalkan risiko bagi klien-klien PT Karsurin dengan mengintegrasikan teknologi melalui layanan PT Karsurin dan memberikan tingkat kualitas tertinggi dengan integritas tertinggi juga. Lalu ada juga core values dalam PT Karsurin ini ada 6, yaitu integritas, kepercayaan, determinasi, disiplin, kecepatan, dan jangkauan. Next. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi pada PT Karsurin ini kami berdua magang di laboratorium tekstil. Nah, sebelumnya kita perlu tahu
dulu apakah itu tekstil. Tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang. Tekstil ini dibentuk dengan berbagai cara seperti penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan ada juga yang dengan depressing. Istilah tekstil dalam pemakaiannya sehari-hari sering disamakan dengan istilah kain. Nah, tekstil ini memiliki serat dan seratnya itu dibagi dua, yaitu serat alam dan serat buatan. Di mana serat alam ini seperti serat-serat yang berasal dari tumbuhan, hewan, misalnya contohnya itu seperti bahan katun, bahan silk, bahan wool, dan serat buatan itu seperti yang polimer. Polimer itu juga ada polimer natural dan polimer sintetik, misalnya seperti natural rubber, poliamida, polyester. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Industri tekstil menjadi salah satu dari 10 komoditas produk unggulan industri yang berada di Indonesia. Hal ini membuat industri tekstil berperan penting di Indonesia. Kita tahu kebutuhan primer manusia ada 3, yakni sandang, pangan, dan papan. Di mana tingkatan pertama itu yaitu sandang. Hal tersebut harus dipenuhi guna keberlangsungan hidup manusia. Berbicara tentang pakaian atau sandang, tidak jauh gitu kaitannya dengan tekstil. Karena pakaian sendiri adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Semua jenis pakaian yang kita miliki mengandung berbagai bahan kimia, seperti zat warna azokarsinogen, formaldehida, dan logam terekstraksi. Namun ada yang kadar rendah dan juga ada yang kadar tinggi, termasuk pakaian bayi di bawah usia 3 tahun. Pakaian bayi ialah salah satu hal yang semestinya dilakukan tiap-tiap pengusaha pakaian bayi yang berharap memasarkan produknya di Indonesia. Bayi yang berusia di bawah 3 tahun itu kulitnya masih sangat rentan terhadap bahan kimia, sehingga bisa mengakibatkan iritasi kulit atau bahkan penyakit kulit berbahaya lainnya. Untuk itu diperlukan peranan pemerintah sebagai regulator dan pengawas hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Nah, pemerintah di sini sudah mengantisipasinya dengan mengeluarkan standar khusus, yaitu pemberlakuan wajib standar SNI 7617 tahun 2013 per tanggal 17 Mei tahun 2014. Standar ini sudah ditetapkan juga melalui peraturan Kementerian Perindustrian. Nah, berbicara tentang SNI 7617 tahun 2013, kita harus tahu dulu standar nasional Indonesia itu standar nasional itu tuh menetapkan tentang apa gitu. Jadi SNI 7617 tahun 2013 itu adalah standar nasional yang mengatur mengenai persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida, dan kadar terekstraksi pada kain untuk bayi hingga umur 3 bulan atau 3 tahun. Nah, ruang lingkup standar ini yaitu untuk pakaian bayi yang baru lahir hingga usia 3 tahun dengan mempertimbangkan bahwa kondisi tubuh bayi itu pada umur tersebut masih rentan dan harus dilindungi dari bahan kimia berbahaya. Nah, jadi pakaian bayi usia tersebut harus benar-benar memenuhi 3 aspek, yakni kesehatan, keselamatan, dan keamanan bagi penggunanya. Nah, tadi kita sudah tahu tentang persyaratan yang mengatur ketiga parameter tersebut, yaitu di SNI 7617 tahun 2013. Dalam 3 parameter tersebut, itu masing-masing punya metode pengujian, di mana yang kadar formaldehida itu akan mengacu pada metode pengujian di SNI ISO 14184 bagian 1 tahun 2015. Kemudian yang kadar logam terekstraksi itu di SNI 7334 tahun 2019 dan zat warna azo di ISO 14362 bagian 1 tahun 2017. Nah, boleh di next. Nah, jadi berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan Dian Ayu tadi, ada 3 tujuan dari proyek akhir ini. Yang pertama, menganalisis kadar formaldehida pada sampel pakaian bayi yang dipisahkan berdasarkan bahan material dan warna menggunakan instrumen spektrofotometer UV-Vis. Yang kedua, menganalisis kadar logam terekstraksi seperti CD, CU, NI, dan PB pada sampel pakaian bayi yang dipisahkan juga berdasarkan bahan material dan warna menggunakan instrumen ICP OES. Yang ketiga, membuat preparasi pada sampel pakaian bayi yang dipisahkan berdasarkan bahan material dan warna untuk uji zat warna azo. Next.
Nah, sebelum kita memasuki ke analisis sampel, itu ada dilakukan terlebih dahulu pembreakdownan sampel. Jadi sampel yang udah di laboratorium nanti akan yang sudah digunting-gunting juga, maka selanjutnya akan diserahkan kepada analis untuk dilakukan pembreakdownan sampel. Jadi sudah ada formatnya di Excel gitu, label breakdown sampel, di mana itu akan tertera ID sampelnya, kemudian ada raw materialnya, dan juga ada komponen warnanya. Sehingga nanti sampel bisa dipisahkan berdasarkan bahan dan warna. Boleh di next. Baik, langsung saja kita masuk. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa contoh uji atau sampel itu sudah diregistrasi, sudah di breakdown, dan sudah digunting-gunting. Pada saat ini kita akan memahami tentang analisis kadar formaldehida pada sampel pakaian bayi dengan menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis. Next. Nah, jadi sebelum kita mengetahui analisis formaldehida pada pakaian bayi, kita harus tahu dulu apa itu formaldehida. Formaldehida adalah senyawa kimia yang terdiri dari hidrogen, oksigen, dan karbon. Formaldehida merupakan salah satu bahan kimia berbahaya yang masih digunakan pada proses penyempurnaan tekstil. Hal tersebut disebabkan sifatnya yang karsinogenik untuk manusia serta penggunaannya masih banyak di industri tekstil. Jadi formaldehida atau yang kita ketahui metanol itu walaupun bentuk bebasnya adalah gas, tetapi dia terlarut dalam air dan masih banyak digunakan di industri tekstil, di mana untuk dipakai pada bayi atau anak yang masih memiliki kulit yang sensitif bisa menimbulkan berbagai macam penyakit kulit, misalnya seperti iritasi atau bahkan sifat karsinogeniknya juga sangat membahayakan anak-anak. Jadi prinsip dari analisis ini adalah formaldehida diekstrak dari bahan tekstil air pada temperatur 40 derajat Celcius dan digunakan dengan metode kolorimetri, di mana metode kolorimetri ini adalah metode perbandingan yang menggunakan perbedaan warna. Jadi dia mengukur warna suatu zat sebagai perbandingan. Dan contoh metode lain yang menggunakan warna sebagai pembanding adalah spektrofotometri. Makanya nanti juga ada dipakai instrumen spektrofotometer UV vis. Next. Nah, ada pula alat dan bahan yang dipakai untuk analisis kadar formaldehida. Alatnya ini ada banyak ya, seperti neraca analitik, Labourland-Meyer, gunting yang terbuat dari bahan yang tidak korosif. Itu untuk pada saat tahap reparasi agar menghindari adanya karat yang malah menempel ke sampel. Corong kaca, tabung reaksi, dan tidak lupa instrumennya spektrofotometer UV vis thermoscientific yang ada di PT Karsurin Tbk. Sedangkan bahannya itu yang pertama tentu saja adalah sampelnya, yang kedua asam asetat glasial, asetil aseton, aquades, larutan encer NaOH 0,1 molar, asam sulfat 0,01 molar, aseton, tisu, kertas saring Wattmann nomor 40, larutan induk formaldehida 37-38%, natrium karbonat, dan natrium sulfit. Next. Jadi metode analisis untuk ini menggunakan ISO 14184 nomor 1 tahun 2015, di mana secara garis besar dulu dia itu kadar formaldehida pada contoh uji tekstil ini akan diekstraksi menggunakan aquades, yang nanti ekstraksi ini akan dikondisikan, akan direaksikan dengan reagen dan akan dipanaskan kembali lalu dibaca menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 412 nanometer. Jadi data yang didapatkan nanti akan dihitung kadarnya dan akan dilihat apakah dia melewati ambang batas yaitu 16 ppm atau 16 mg per kilogram. Jika dia ternyata pada suatu sampel itu di bawah ambang ini, maka akan diberikan keterangan bahwa tidak terdeteksi formaldehida pada contoh uji tersebut. Next.
Baik, kita langsung masuk saja ke prosedur kerja. Jadi pertama, sebelum kita preparasi sampelnya, kita harus membuat reagennya dulu, yaitu reagen asetil-aseton atau reagen NaSH 1000 mili. Reagen NaSH ini terbuat dari amonium asetat, asam asetat glasial, dan asetil aseton. Jadi pertama-tama ditimbang dulu 150 gram amonium asetat dan dilarutkan dalam 800 mili aquades, jangan langsung 100 mili. Dipindahkan dulu ke labu ukur 1000 mili, ditambahkan 3 mili asam asetat glasial dan 2 mili asetil aseton, ditepatkan hingga tanda batas menggunakan aquades, lalu dihomogenkan, lalu dipindahkan ke botol coklat. Dan reagen NaSH ini akan belum bisa digunakan setelah dibuat. Dia harus didiamkan dulu selama 12 jam lebih. Dan setelah 12 jam pertama, warna asetil asetat ini akan lebih pekat, dan dia juga memiliki periode waktu di mana dalam periode waktu 6 minggu itu adalah masa reagen ini dapat baik digunakan. Karena jika lebih dari itu, sensitivitas reagen ini akan menurun dan akan berpengaruh kepada analisisnya. Next. Nah, yang kedua adalah pembuatan larutan S1. Larutan S1 itu adalah larutan induk formaldehida 37% yang ada di bahan tadi. Jadi larutan induk formaldehida tadi dipipet 3,8 mili ke 1500 dipipet 3,8 ml ke 1000 mili labu ukur. Lalu ditempatkan hingga tanda batas dan nanti konsentrasinya itu akan mengandung 1500 ppm formaldehid. Lalu setelah itu distandarisasi dulu larutan S1 ini sebelum kita membuat larutan S2. Untuk standarisasinya nanti akan dijelaskan setelah prosedur ini. Jadi pembuatan larutan S2 ini dibuat dari larutan S1, di mana diencerkan 5 mili larutan standar S1 tadi yang sudah distandarisasi atau menggunakan metode titrasi, lalu ditempatkan dengan aquades pada tanda batas di labu ukur 100 mili. Next. Nah, setelah kita membuat larutan standar S2, larutan standar S2 ini tujuannya agar kita bisa membuat larutan untuk kurva kalibrasi. Jadi nanti di pipet masing-masing larutan S2 dengan konsentrasi berturut-turut seperti yang terdapat di layar. Ada 8 larutan standar yang akan dibuat dari larutan S2 tersebut. Lalu masing-masing ada 8 labu ukur 50 mili, nanti ditambahkan aquades hingga tanda batas. Dan jadilah 8 larutan deret standar. Next. Baik, ini adalah data untuk standarisasi larutan induk formaldehid tadi. Jadi seperti yang telah saya katakan tadi, kita melakukan standarisasi larutan S1. Hal ini dilakukan agar larutan S1 yang seharusnya memiliki mengandung konsentrasinya 1500 ppm formaldehid di dalam larutan induk tersebut agar terkonfirmasi konsentrasinya secara tepat, sehingga dia akan berpengaruh kepada pembuatan deret kurvanya nanti. Namun sebelum kita menstandarisasi S1, kita harus standarisasi H2SO4-nya dulu menggunakan natrium karbonat. Jadi kita menggunakan natrium karbonat sebagai titrat dan H2SO4-nya sebagai titran, di mana nanti 25 mili natrium karbonat digunakan 0,01 molar, di mana H2SO4-nya harus dalam rentang 24,9. Nah, dengan itu berarti kita tahu H2SO4-nya sudah standar. Nah, larutan S1-nya kita standarisasi dengan H2SO4 yang sudah standar. Jadi, nanti 10 mili formaldehid
distandarisasi dengan H2SO4 menggunakan indikator timolphthalein. Indikator timolphthalein ini akan memberikan perubahan warna dari biru tua menjadi bening, di mana nanti 10 mili larutan S1 akan seharusnya volume H2SO4-nya harus dalam rentang 25. Dan di sini kita lihat rentangnya bagus, makanya terkonfirmasi bahwa konsentrasi dari larutan S1 yang kita buat itu sudah 1500 ppm. Dari situ kita bisa melanjutkan lagi ke pembuatan standarnya, yaitu 5 mili larutan S1 ke dalam 100 mili labu ukur, dan akan menjadi larutan kurva kalibrasi yang dapat dilihat datanya di tabel sebelah kanan bawah ini. Next. Baik, setelah kita melihat membuat larutan reagen NAS, larutan kurva kalibrasi, barulah kita mulai melakukan analisis kepada sampel pakaian bayi. Jadi sampel pakaian bayi yang sudah dipotong-potong tadi itu ditimbang sampai sebanyak 1 gram. Dan ekstraksinya akan dilakukan menggunakan Aquades, yaitu sebanyak 100 mili pada Erlenmeyer 250 mili. Erlenmeyer-nya nanti akan dipanaskan di penangas air pada suhu 40 derajat Celcius selama 1 jam. Dan selama 1 jam ini akan dilakukan pengadukan secara rutin per 5 menit. Dan pada PT Karsurin, penangas airnya sudah dilengkapi dengan shaker horizontal. Jadi akan di-set dalam 20 RPM atau rotation per minute. Lalu setelah pemanasan dan pengadukan tersebut, sampel ini akan disaring ke dalam Erlenmeyer yang lain menggunakan media saring. Lalu setelah itu, 5 mili hasil ekstrak yang telah didapat itu akan dipindahkan ke tabung reaksi dan akan ditambahkan dengan 5 mili reagen NASH. Jadi di tabung reaksi nanti ada total 10 mili yang larutan reaksi ini dipanaskan kembali pada suhu 40 derajat selama 30 menit. Setelah dipanaskan, disimpan 30 menit lagi pada suhu kamar. Setelah itu baru bisa dibaca pada instrumen spektrofotometer UV Vis. Next. Baik, di sini kita kan menggunakan spektrofotometer UV Vis. Jadi cara kerjanya itu, jadi spektrofotometri ini adalah metode untuk mengukur berapa banyak substansi kimia dengan mengukur banyaknya absorpsi atau penyerapan cahaya yang dilewatkan pada sampel larutan. Di mana di sebelah kiri bawah ini telah diperlihatkan cara kerja dari spektrofotometer UV Vis. Dan untuk di sini sebelah kanan juga ada range dari sinar UV, UVA, UVB, UVC dari range 280 sampai 315 dan spektrum cahaya tampak atau visible dari 360 sampai 750 nanometer. Dan panjang gelombang ini untuk formaldehid berbeda dengan penentuan struktur gitu ya. Kita sudah spesifik, yaitu sudah menggunakan di panjang gelombang 412 nanometer karena formaldehid akan terlihat pada panjang gelombang tersebut. Next. Baik. Ini adalah hasil dan pembahasan dari salah satu analisis yang kami lakukan. Jadi data sebelah kiri itu adalah kurva kalibrasi yang kita buat tadi dari larutan S2. Nah, kurva ini dipakai untuk menentukan linearitas dari larutan kalibrasi yang kita pakai. Dan di sini dapat kita lihat
datanya cukup bagus, di mana memiliki correlation-nya 0,999 ya, hampir 1, dan kurvanya itu linear gitu. Setelah itu didapatkan juga hasil data uji dari sebuah sampel pakaian bayi yang di bawah tabel yang di bawah ini yang tulisannya teks 0085. Di situ absorbansi pengukuran itu merupakan absorbansi sampel dikurangi absorbansi belangko, di mana itu nanti sudah terbaca di spektrofotometernya. Nah, setelah itu dikalkulasikanlah perhitungan kadar formaldehida dari rumus yang di sini. Jadi kadar contoh uji adalah rho atau konsentrasi formaldehid dikali 100 per massa contoh uji. Dan didapatkan ternyata kadar dalam sampel teks 0085 ini 0,6468, yang berarti sangat rendah dan terbukti bahwa sampel ini ternyata aman untuk dipakai oleh bayi atau anak. Selanjutnya, Baik, kita tadi sudah mengetahui analisis parameter yang pertama, yaitu tentang kadar formaldehida. Selanjutnya kita masuk ke parameter yang kedua, yaitu analisis kadar logam terekstraksi pada sampel pakaian bayi menggunakan ICP-OIS atau Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry. Next. Nah, kita harus tahu dulu apa itu logam berat. Jadi logam berat itu adalah kelompok unsur yang memiliki sifat logam termasuk kemampuan menghantarkan panas dan listrik. Logam berat yang dapat diekstraksi adalah logam yang terlepas dari suatu bahan dalam kondisi tertentu. Jadi logam berat itu suka ditemukan dalam produk tekstil, biasanya dalam penggunaan pewarna, terutama pewarna reaktif. Jadi kandungannya sedikit namun kadarnya tinggi. Nah, tingginya kadar logam tersebut dapat menyebabkan tingginya juga kadar logam dalam limbah udara, dan ini dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, kualitas udara, dan mikroorganisme. Next. Adapun alat bahan yang diperlukan, teman-teman bisa dilihat pada layar. Jadi kurang lebih ada neraca analitik, Erlenmeyer, labu ukur, gunting, pH meter, penangas air, dan juga pastinya instrumen ICP-OIS. Kemudian bahannya itu ada L-histidin, natrium klorida, NA-dihidrogen ortofosfat dihidrat, sampel pakaian bayi, NaOH, aseton, kertas saring Wattmann 40, dan juga larutan standar 4 1000 ppm. Next. Nah, kita lanjut ke metode analisisnya. Jadi di sini mengacu pada SNI 7334 tahun 2019. Metode ini itu menetapkan tentang cara uji untuk menentukan kadar logam berat. Di antaranya itu ada CD, CU, NI, dan PB. Kurang lebih nanti akan diekstraksi dengan larutan asam keringat dengan pH 5,5, kemudian akan dibaca di instrumen ICP-OIS dengan unsur logam yang sudah ter, ter terdata gitu, yaitu ada CD, CU, NI, dan PB. Nah, untuk batas ambangnya yang sudah ditetapkan di SNI 7617 tahun 2013, yaitu batas ambang maksimal masing-masing unsur ada seperti pada di layar. Untuk CD 0,1 ppm, untuk CU 25 ppm, NI 1 ppm, dan PB 0,2 ppm. Next. Untuk prosedur kerja, pertama banget kita harus buat larutan keringat asam dengan pH 5,5 untuk yang 1000 ml. Terus selanjutnya kita siapkan 3 reagen untuk pembuatan larutan keringat asam. Ada L-histidin monohidroklorida monohidrat, natrium klorida, dan NA-dihidrogen ortofosfat dihidrat. Nah, ketiganya ini nanti bisa dilihat massa yang dibutuhkan untuk 1 liter atau 1000 ml itu terlihat pada layar. Nah, ketiganya kemudian dilarutkan pada Aquades, karena di sini kita menggunakan gelas kimia 250 ml, jadi dilarutkan dulu di Aquades, baru nanti dipindahkan ke gelas kimia 1 liter. Karena kan neraca analitik itu punya maksimal keterbacaan beratnya gitu. Kemudian bisa diaduk di magnetic stirrer, nanti pakai magnet bar gitu. Kemudian ditambah Aquades hingga 800 dan dimasukkan pH meter. Kemudian sambil itu
terhomogenkan, pH meternya masuk, nah sambil ditetesi larutan NaOH 0,1 molar sampai pH-nya mencapai 5,48. Nah, kemudian ditambah aquades lagi hingga di gelas kimia itu kurang dari 1000 ml. Nah, langsung dipindahkan ke labu ukur 1 liter, kemudian ditera dengan aquades hingga tepat di 1 liter. Boleh di next. Nah, tadi kan sudah membuat larutan keringat. Itu disisihkan dulu. Selanjutnya ini untuk pembuatan deret standar. Nah, dalam pembuatan deret standar di uji logam terekstraksi, itu nanti menggunakan larutan induknya, yaitu ada larutan standar 4 1000 ppm. Untuk pembuatan, kan nggak mungkin kita langsung ambil 1000 ppm, itu terlalu tinggi konsentrasinya. Jadi diencerin dulu ke 10 ppm. Ini pakai rumus pengenceran yang V1M1 kali V2M2. Kemudian nanti diencerkan di 100 ml labu ukur. Kemudian ditera dengan aquades. Udah dapat larutan 10 ppm, maka selanjutnya adalah penurunan konsentrasi dengan beberapa konsentrasi yang sudah tertera di sebelah kanan. Ada 1, 2, 5, 0,01, 0,05, 0,2, 0,001, dan 0,005 ppm. Next. Nah, tadi keringat udah jadi, deret standar juga sudah jadi. Selanjutnya dilakukan preparasi sampel dengan cara ditimbang sampel yang udah tadi dipotong-potong yang sudah di breakdown tadi, ditimbang 1 gram dengan plus minus 0,001 gram. Kemudian kalau sudah ditimbang lalu ditambahkan 50 larutan keringat asam pH 5,5 yang sudah dibuat tadi. Nah, keringat asam ini kondisinya harus fresh. Kemudian setelah itu dipanaskan di dalam penanas air pada suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan 60 rpm dan selama 60 menit. Setelah sudah 60 menit, maka selanjutnya disaring ke dalam labu ukur 50 ml. Ini harus tepat di 50 mili. Kan kalau misalkan dalam pemanasan itu nanti suka ada yang berkurang milinya, jadi nanti bisa dibilas, ditambahkan lagi sama larutan keringat. Oleh karena itu, pada saat pembuatan larutan keringat itu harus dilebihi, nggak boleh ngepas gitu. Karena tujuannya nanti buat penambahan pada saat disaring harus tepat 50 mili dan pada saat untuk sebagai belangko pelarut. Kemudian terakhir dilakukan pembacaan pada instrumen ICP-OIS. Next. Nah, berikut ini adalah cara kerja instrumen ICP-OIS yang menggunakan merek Agilent 5900. Nah, ICP-OIS atau Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry adalah teknik analisis yang digunakan untuk mendeteksi unsur logam dalam udara atau cairan. Jenis ini merupakan jenis spektroskopi emisi yang menggunakan plasma yang digabungkan secara induktif untuk menghasilkan atom atau ion tereksitasi yang memancarkan radiasi elektromagnetik pada karakteristik gelombang panjang unsur tertentu. Jadi sumber energi tersebut adalah panas dari plasma argon. Di sini menggunakan gas argon yang beroperasi pada 10.000 Kelvin. Nah, prinsip ICP-OIS ini bergantung pada atom-atom yang tereksitasi yang melepaskan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Jadi ketika elektron kembali dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, biasanya dalam keadaan dasar, maka akan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang yang sangat spesifik. Jadi jenis atom atau ion yang ditargetkan yang tadi unsur CD, CU, Ni, dan Pb, dan tingkat energi pergerakan elektronnya itu akan menentukan panjang gelombang cahaya yang dipancarkan. Jadi ini sama kayak hukum Lambert-Beer, di mana menjelaskan hubungan antara intensitas cahaya dengan konsentrasi suatu unsur. Jumlah cahaya yang dilepaskan itu sebanding dengan jumlah atom atau ion yang melakukan transisi. Next. Nah, udah dianalisis, sudah masuk ke ICP-OIS, maka nanti jadi pertama itu kalau semuanya udah jadi, itu akan dilakukan pertama itu pembacaan di larutan standar dulu. Jadi konsentrasi dari suatu sampel akan muncul kalau misalkan kurva kalibrasinya itu sudah terbentuk. Jadi deret standar yang sudah dibuat itu akan dibaca terlebih dahulu untuk pembentukan kurva kalibrasi. Selanjutnya, nah itu kan didapat koefisien relasinya bagus, 0,999 mendekati 1. Jadi nanti solution konsentrasinya akan terbentuk. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu ada solution konsentrasi di tabel di kolom 2. Kemudian ada yang unadjust konsentrasi. Nah, boleh di next. Nah, di sini. Jadi
Kalau yang solution konsentrasi itu sudah dikali volume per bobot, sedangkan yang unadjust ini belum dikali volume per bobot. Nah, eh, kenapa harus kayak gini? Ini sebenarnya untuk ke raw data, boleh di next. Nah, untuk menentukan kadar logam terekstraksi itu kan ada yang konsentrasi miligram per liter ini itu sama kayak tadi, ini tuh sebelum dikali volume per bobot. Jadi yang unadjust, kemudian yang result atau kadarnya ini yang sudah dikali volume per bobot. Jadi itu ada rumusnya C dikali V per M kali 1000. Kali 1000 apabila satuan masih dalam bentuk mikrogram per liter. Karena di sini sudah disetting untuk miligram per liter, jadi tidak perlu dikali 1000. Dari hasil yang sudah didapatkan, itu ada batas ambang maksimal sesuai dari persyaratan di SNI 7617 tahun 2013. Ada untuk CD 0,1, CU25, NI1, dan timbal 0,2 mg per kilogram. Mungkin nanti kesimpulannya ada di bagian kesimpulan. Boleh di next. Baik, ini adalah yang ketiga, yaitu preparasi sampel pakaian bayi untuk uji kadar zat warna. Next. Jadi zat warna azo, seperti yang kita lihat di gambar itu, memiliki gugus amina ya. Senyawa azo itu memiliki gugus fungsi di R, N rangkap 2N, R aksen, yang mana R dan R aksen dapat berupa aril atau alkil. Jadi azo ini sangat banyak digunakan untuk mewarnai pada tekstil, dan itu tuh makanya disebutkan azodise. Dan azodise ini itu tidak hanya berbahaya karena dia itu bersifat toksik, dia itu kan seperti pewarna gitu. Selain toksik juga karsinogenik. Itulah mengapa zat ini berbahaya untuk jika dalam kadar tertentu terkena dan terpapar dalam jangka panjang kepada kulit bayi dan kulit anak. Next. Nah, alat dan bahan yang dipakai untuk uji untuk preparasi dari zat warna azo ini, alatnya dapat dilihat di sini seperti neraca analitik, labu Erlenmeyer, gunting juga, pH meter, oven, rotary evaporator, tabung reaksi, labu bulat, heating mantle, kondensor, vortex, kolom, dan spatula. Jadi di azo ini lebih banyak alatnya karena dia perlakuannya lebih spesifik untuk material dan warna. Seperti misalnya jika warnanya putih, itu pasti tidak akan diuji karena tidak memiliki zat warna kan. Sedangkan bahannya itu ada trisodium sitrat dihidrat, asam sitrat monohidrat, NaOH aqueous, larutan encer NaOH 0,1 molar, sampelnya pastinya aseton, tisu, natrium ditionit, pasir Kieseger, TBME atau terbutil metil ether, metanol, glaswol, dan silen. Next. Jadi pada dasarnya pengujian dari zat warna azo ini didasarkan pada ISO 14362 nomor 1 2017 bagian E, di mana ekstraksinya itu dibutuhkan tidak seperti formaldehid tadi yang bisa langsung ditimbang 1 gram. Jadi ini diklasifikasikan lagi, bahan alami akan mengalami perlakuan yang berbeda, bahan buatan juga akan berbeda, yang akan nanti dijelaskan oleh Saudari Dian. Next. Baik, ini ada prosedur kerjanya. Tadi ada yang raw material alami dan buatan. Nah, kalau yang alami itu sebenarnya, oke, kita masuk dulu ke yang alami. Jadi sampel pakaian bayi yang udah digunting kecil-kecil gitu tadi ditimbang 1 gram dengan plus minus 0,001 gram. Nah, sampel tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi tertutup, ditambahkan 15 ml buffer sitrat, dan akan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Di next.
Kemudian ditambahkan 3 ml larutan natrium ditionit di vortex, disimpan kembali ke water bath selama 30 menit, didinginkan lagi 3 menit, ditambahkan 0,2 ml NaOH 0,1 molar di vortex, dihomogenkan. Kemudian hasil perlakuan tersebut akan dimasukkan ke kolom yang sudah berisi Kieselguhr. Ini di sebanyak 20 gram yang digunakan. Nah, di kolom itu nanti sebelum masuk pasir tersebut akan dikasih glass wool, tujuannya supaya penyaringannya itu lebih sempurna. Kemudian nanti akan ditampung kan itu akan didiamkan selama 15 menit. Nah, itu sambil didiamkan itu selalu ditambahkan sedikit demi sedikit 80 ml TBME atau tert butyl methyl ether. Next. Kemudian hasil penyaringannya akan diuapkan menggunakan rotary evaporator dengan suhu 50 derajat Celcius hingga mencapai 2 mili. Nah, hasil yang sudah dipekatkan akan ditampung pada tabung reaksi bertutup dan ditutup aluminium foil apabila tidak langsung dianalisis kurang dari 24 jam. Boleh di next. Nah, ini yang sintesis, jadi perbedaannya hanya pada saat preparasi sampel aja, jadi pada pengondisian sampelnya. Kalau misalkan yang sintesis itu nanti akan dipotong memanjang kurang lebih 8 cm dengan lebar 0,5 cm, itu akan ditimbang 1 gram plus minus 0,001 gram. Nah, kemudian kain tersebut yang udah ditimbangnya memanjang itu akan digantung di labu bulat pada kondensor. Jadi labu bulatnya itu sudah berisi 25 mili silen yang udah dipanasin di atas heating metal suhu 45 hingga 75 derajat Celcius selama 40 menit. Maka nanti akan luntur tuh warnanya. Kemudian kalau udah luntur, labu bulat itu akan dicopot di reflux kondensor itu, kemudian akan dimasukkan ke rotary evaporator hingga milinya itu menjadi 2 mili. Kemudian akan ditambahkan 2 mili metanol dan selanjutnya perlakuannya sama seperti yang alami. Jadi hanya beda pada saat preparasi sampelnya atau pengondisian sampelnya. Next. Oke, next lagi. Ini sama kayak tadi. Oke, langsung masuk ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya jadi ada 3. Yang pertama, berdasarkan hasil data percobaan, didapatkan bahwa kadar formaldehida X 085 sebesar 0,6468 mg per kilogram, di mana ini menunjukkan hasil sampel tersebut di bawah batas ambang, sehingga masuk ke dalam kategori tidak terdeteksi. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil data percobaan, didapatkan bahwa kadar logam terekstraksi sampel X 085 masing-masing unsur logam, yaitu ada CD 0,000 mg per kilogram, CU 0,2749 mg per kilogram, NI 0,1749 mg per kilogram, dan PB 0,0350 mg per kilogram. Di mana keempat hasil tersebut di bawah batas ambang yang sudah ditetapkan oleh SNI 7617 tahun 2013, sehingga dikategorikan tidak terdeteksi. Dan kesimpulan yang ketiga, berdasarkan data preparasi sampel pakaian bayi uji kadar zat warna azo, ada 2 preparasi bahan, yaitu ada alami dan sintetis, di mana perbedaannya hanya terletak pada saat pengguntingan sampel atau preparasi sampelnya. Next. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dian dan Frans atas pemaparannya. Sangat menarik ya tadi apa yang sudah dipaparkan. Kemudian selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan open. Silakan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, sambil menunggu ya pertanyaan dari mahasiswa, ini sangat menarik sekali ya paparan dari Dian dan Frans menunjukkan pekerjaannya selama mengikuti magang itu banyak melakukan analisis ya, terutama untuk tadi mendeteksi formaldehid, kemudian pewarna dan juga logam ya. Jadi banyak sekali tadi rangkaian pekerjaan yang mungkin hampir mirip dengan kegiatan pada saat praktikum kimia analitik ya, karena kan menganalisis gitu ya. Jadi hands on juga ya untuk instrumen
UV vis yang digunakan gitu. Kira-kira kalau misalnya tadi itu kan sampelnya berupa tekstil ya. Kalau misalnya untuk yang non tekstil, apakah langkahnya masih sama atau enggak? Kalau menurut Dian dan Franz. Izin menjawab, Bu. Jadi ini kan kalau di PT Karsurin itu sebenarnya untuk laboratorium tekstil itu baru diverifikasi metode itu di tahun 2022 hingga 23, mungkin 23 baru diiniin, tapi kurang tahu juga, dan itu baru beroperasinya itu berjalan itu untuk yang pakaian. Jadi masih mengacu di 7617. Tapi untuk kayak tekstil untuk mainan dan lainnya itu masih belum. Tapi kurang lebih secara analisis mungkin sama, yang dihitung juga kadar formaldehida, logam, dan juga mungkin zat warna juga. Mungkin itu, Bu. Oke. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Karena waktunya sudah mendekati jam 2 ya. Mungkin dari Pak Agim ada masukan atau ya untuk Dian dan Franz dan juga masukan untuk prodi kimia. Silakan Pak. Cek, ada suara Bu Vera? Ya, jelas Pak. Oke, ya baik. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatannya dan undangannya ya untuk mengikuti seminar pada siang hari ini. Mungkin dari saya untuk sangat membantu sih ya Bu ya terkait dengan adanya program PKL ya, terutama untuk kita sebagai laboratorium service dengan notabene sampel masuk ya tidak mengetahui banyak atau dikitnya. Dengan adanya Dian maupun ada Mas Frans di PT Karsurin ini dengan periode kemarin Mas Frans 3 bulan, Mbak Dian 4 bulan itu sangat membantu sekali, terutama untuk di laboratorium untuk posisinya di laboratorium tekstil. Nah, untuk kalau masukan dari saya mungkin untuk Mbak Dian maupun Mas Frans untuk ditingkatkan lagi terkait perhitungan untuk kimia analitiknya ya, terutama untuk perhitungan seperti kayak molaritas, ppm, itu kan nanti untuk di dunia laboratorium, misalnya masuk ke dunia analis, itu banyak untuk perhitungan-perhitungan laboratorium, terutama untuk pembuatan larutan standar. Mungkin masukan dari kami, dari Karsurin, terutama itu untuk kimia analitiknya. Kedua, harapannya nanti selanjutnya ketika emang teman-teman nanti bisa ilmunya ini bisa bermanfaat terutama untuk nanti di dunia kerja maupun pengalaman-pengalamannya di laboratorium ya, terutama untuk pemegang instrumental. Karena Bu Vera kemarin Mbak Dian ngomong katanya baru pertama kali megang ICP, megang spektro gitu Bu. Ya betul Pak, karena memang di lab kami masih peralatannya jadul ya, makanya dengan kegiatan magang ini kami sangat terbantu, mahasiswa itu langsung belajar hands-on instrumen yang mungkin terkini gitu. Jadi terima kasih kepada Pak Agim dan juga di sana yang sudah memberikan kesempatan pada mahasiswa kami untuk magang di tempat Bapak. Terima kasih. Ya, makasih, mungkin itu aja ya buat teman-teman, ditingkatkan lagi ilmunya sama dipelajari lagi untuk kimia dasarnya. Baik, cukup Bu Vera. Baik, terima kasih Pak Agim atas masukannya. Terima kasih juga atas bimbingan, kesempatan, dan juga kehadirannya. Semoga nanti tidak kapok ya Pak menerima mahasiswa magang di sana. Baik, terima kasih Pak Agim. Baik. Saya kembalikan ke moderator untuk ditutup. Nah, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Vera Kurniadewi, MSI, sebagai dosen pengampu dan dosen pembimbing PKL MBKM, dan juga kepada Bapak Gimnasia sebagai pembimbing PKL, dan juga teman-teman narasumber pada Dian dan Frans yang telah memaparkan paparannya. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya Wulan Karisma Dera sebagai moderator izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke acara.